Halo semua, selamat datang di channel Flame D yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah, mari kita gas ke alur ceritanya. Jadi semuanya tampak seperti mantra, dan kekuatan klon Soul Eater benar-benar dihancurkan olehnya. Ki hitam yang tak terhitung jumlahnya jatuh di tubuh Xiao Yan, dan ki jahat Yin seperti racun, dengan cepat mengikis tubuh Xiao Yan. Xiao Yan segera memuntahkan seteguk darah lagi, matanya merah, auranya rusak, dan ki jahat Yin menyebabkan banyak kerusakan padanya, dan seluruh tubuhnya diselimuti ki hitam. Jika terus seperti ini, begitu tubuh Xiao Yan diserang oleh energi jahat Yin, tubuhnya akan benar-benar mati, dan tidak ada banyak waktu tersisa untuk Xiao Yan. Namun, pada saat kritis ini, teratai api tiga warna muncul di telapak tangan Xiao Yan. Ini adalah teratai api kemarahan Buddha yang dipadatkan oleh tiga hati api, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Sebelum Xiao Yan bahkan hancur berkeping-keping oleh lotus apinya sendiri, tetapi sekarang dengan berkah dari avatar dewa asli, bahkan lotus api kemarahan Buddha akan menyebabkan kekuatan penghancur yang sangat kuat untuk Xiao Yan, tetapi dengan restu dari dewa asli, tubuh abadi avatar, tidak akan seperti sebelumnya, tubuh dewa akan diledakkan oleh hidupnya. Pada titik ini, Xiao Yan masih ingin menggunakan kekuatannya sendiri. Dia hanya ingin melihat seberapa jauh dia bisa bertarung sekarang. Teratai kemarahan Buddha tiga warna yang dibentuk oleh tiga hati api adalah apa yang Xiao Yan sekarang. Sarana terkuat, dan bukan satu. Teratai kemarahan Buddha ini dapat memungkinkan Xiao Yan untuk membunuh pembangkit tenaga listrik yang beberapa kali lebih kuat dari dirinya. Telapak tangan Xiao Yan terentang ke depan, dan teratai kemarahan Buddha tiga warna terlepas dari telapak tangan Xiao Yan, dan kemudian tampak lambat dalam kehampaan, tetapi sebenarnya, dari kejauhan, aliran cahaya menyapu dan dengan cepat menyapu, arah Kaisar Pemakan Jiwa. Kaisar Pemakan Jiwa terkejut, dan melihat titik cahaya yang menyapu ke arahnya dari jauh. Titik cahaya yang tampaknya tidak memiliki kekuatan, pada kenyataannya, memancarkan gelombang kehancuran yang mengerikan. Kaisar Pemakan Jiwa tidak berani ragu, mengangkat pedang pemakan jiwa setinggi 8 kaki, dan menebas ke arah titik cahaya yang datang dengan keras. Titik cahayanya adalah teratai kemarahan Buddha tiga warna. Setelah meninggalkan telapak tangan Xiao Yan, volumenya naik melawan badai. Ketika Kaisar Pemakan Jiwa berjarak kurang dari 100 kaki, teratai kemarahan Buddha juga berkembang pesat. Sumber api tiga warna di tengahnya berputar dengan cepat. Dibandingkan dengan lotus kemarahan Buddha dua warna, kekuatan lotus kemarahan Buddha tiga warna telah meningkat secara langsung beberapa tingkat. Kekuatan yang dihasilkan oleh kemarahan Buddha ini lotus tidak akan terbayangkan. Xiao Yan jarang menggunakannya, juga karena kekuatan penghancurnya terlalu kuat, dan kerusakan di sekitarnya juga tidak dapat diubah. Hanya di kekosongan ini, hampir juga karena Kaisar Pemakan Jiwa, tidak ada yang hidup sama sekali, kehidupan. Orang-orang yang kehilangan jiwanya telah menjadi mayat yang melahap jiwa, jadi Xiao Yan tidak memiliki keraguan di hatinya, jadi dia akan menampilkan teratai api kemarahan Buddha. Saat teratai kemarahan Buddha tiga warna mendekat dengan cepat, energi hitam dari tebasan Kaisar Pemakan Jiwa juga mendekat dalam sekejap, dan saat itu bertabrakan dengan teratai kemarahan Buddha, suara mendengung terdengar. Kemudian seluruh kekosongan tiba-tiba mandek, dan semuanya menyusut dengan kecepatan ekstrim, seolah-olah pada saat ini, waktu membeku. Namun pemadatan ini hanya sesaat. Pada saat berikutnya, seluruh kekosongan tampak diperas oleh telapak tangan besar, kekosongan bergetar, dan api menyala, bergegas menuju sekeliling. Ledakan. Suara memekakkan telinga keluar setelah beberapa saat adapun bidang yin sanya, tidak peduli seberapa kuatnya itu, teratai api Furious Buddha saat ini seperti putaran yang bisa menghilangkan matahari yang gelap. Seluruh kekosongan diterangi, dan kekuatan penghancur yang sangat kuat hampir menyelimuti jarak sekitar hampir 1000 kaki. Bahkan jika Kaisar Pemakan Jiwa ingin mundur pada saat ini, sudah terlambat, dan lautan api yang menyilaukan, benar-benar menutupinya. Benua pulau disambung bersama di bawah murka Buddha, bergetar, batu-batu runtuh, dan kemudian mereka benar-benar meledak, dan tersebar di 4 arah. Di mana api menyapu, semuanya rata dengan tanah dalam sekejap. Kelinci Bingyun meniup seteguk udara dingin, menghalangi kekuatan yang menghancurkan. Wu Zan juga diserang pada saat ini. Untungnya, jaraknya jauh, dan dampaknya tidak cukup fatal. Melihat gelombang api mengamuk terbuka lapis demi lapis di ujung yang jauh, pupil Wu Zan menyusut sangat tiba-tiba, dan pupilnya seukuran lubang jarum semakin bergetar, dan wajahnya penuh kejutan. Kekuatan semacam ini, menakutkan. Wu Zan tidak bisa menahan diri untuk tidak menelan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Xiao Yan memiliki cara yang begitu menakutkan. Jika dia menggunakan trik seperti itu di Superstar Surgawi pada waktu itu, saya takut seluruh Superstar Tianan akan diledakkan olehnya. Bum bum bum. Suara kehancuran berlanjut untuk waktu yang lama.
Meskipun Xiao Yan telah menembak mundur dengan kecepatan ekstrim, kekuatannya juga memengaruhinya. Banyak kulit di tubuhnya terbakar, dan penampilannya tampak sangat menakutkan. Untungnya, di bawah kekuatan pemulihan yang kuat, kulit yang terbakar ini tumbuh kembali dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Anda harus tahu bahwa dengan kekuatan Dewa Xiao Yan, saya khawatir sisa kekuatan murka Buddha dan lotus api tidak akan hilang, langsung terbunuh oleh ledakan, tetapi dampaknya juga akan menyebabkan cedera serius. Bagus jika kekuatan fisik cukup kuat. Xiao Yan tersenyum pahit, melihat api yang belum padam di ujung yang jauh. Avatar dewa asli telah dipisahkan, dan teknik pembentukan kehidupan dapat bertahan sampai sekarang, dan itu sudah mendekati batas. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia melihat api di ujung yang jauh. Dia tidak tahu apakah pukulan ini bisa membunuh kaisar pemakan jiwa secara langsung, bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya secara langsung, dia bisa terluka parah. Seluruh benua pulau dibom oleh Xiao Yan, menyebabkan pulau-pulau yang saling berhubungan runtuh satu demi satu. Bahkan jika pukulan ini tidak melenyapkan kaisar pemakan jiwa, kekuatan teratai api Furious Buddha menghancurkan formasi hantu 6 putaran kaisar pemakan jiwa, dan pulau-pulau itu terhubung satu sama lain, kekuatan yang terbentuk diringkas keluar dari tubuh aslinya. Runtuhnya benua pada saat ini juga berarti bahwa formasi ini telah dinyatakan rusak. Memanggil, sama seperti mata Xiao Yan sedikit menyipit, murid dewa tiba-tiba menyusut pada saat ini. Klon dewa asli dengan cepat diblokir di depan dewa, dan garis hitam menebas dari kekosongan dengan kecepatan tinggi. Mencemoohkan, garis hitam melintasi avatar Yuan Shen, dan saat berikutnya, dia melihat avatar Yuan Shen terpotong di tengah. Sosok kaisar pemakan jiwa muncul di depan Xiao Yan. Itu tampak malu saat ini, dan setengah dari seringainya telah dibakar oleh seseorang. Seluruh tubuh, semua kulit terbakar, dan itu tampak mengerikan dan menakutkan. Tetapi pada saat ini ia tidak peduli dengan cederanya sendiri, karena matanya dipenuhi oleh kebencian, pada saat ini satu-satunya pemikirannya adalah membunuh Xiao Yan. Dan sepertinya melihat bahwa Xiao Yan memiliki tiruan dan mengenali lokasi Dewa Xiao Yan, jadi dia hanya menembak, tujuannya sangat jelas, yaitu, dia ingin membunuh Dewa Xiao Yan secara langsung. Tapi untungnya, kecepatan reaksi Xiao Yan sangat cepat, klon Yuan Shen diblokir di depan Dewa, menghalangi pukulan fatal ini untuknya. Mata Xiao Yan menunjukkan keterkejutan, dia tidak pernah berpikir bahwa Huo Lian Buddha yang marah tidak dapat membunuhnya, tetapi melihat penampilannya, nyala api juga menyerang tubuhnya, dan sebagian besar dari puluhan juta jiwa di belakangnya menghilang. Teratai kemarahan Buddha tiga warna Xiao Yan, meskipun dia tidak membunuhnya, pemakan jiwa membayar harga yang sangat mahal untuk itu. Untuk melawan kekuatan lotus kemarahan Buddha Xiao Yan yang tak tertandingi, dia kehilangan hampir setengahnya jiwa. Pada saat ini, kemarahan yang meluap di wajahnya tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata, dan tampaknya itu mungkin karena Xiao Yan meledakkan pulaunya dan menghancurkan altarnya, sehingga waktu yang tersisa untuk kaisar pemakan jiwa hampir habis. Itu sebabnya dia sangat marah, dan sangat ingin membunuh Xiao Yan sepenuhnya. Setelah avatar asli terpotong di tengah, kaisar pemakan jiwa sekali lagi menebas ke arah Xiao Yan di belakang klon dewa asli, tapi bagaimanapun juga, itu adalah klon dewa asli, bahkan jika terpotong di tengah, itu masih terhubung, dan dengan cepat disembuhkan bersama dalam sekejap. Sekali lagi berhenti di depan Dewa Xiao Yan, jejak Xiao Yan pada roh jahat saat ini redup, artinya, Xiao Yan tidak dapat menggunakan teknik pembentukan kehidupan lagi dalam waktu singkat, kekuatan, dia masih ada dengan kaisar pemakan jiwa. Sinar cahaya melintas di telapak tangan Xiao Yan, dan labu dewa bermata 9 muncul di telapak tangan Xiao Yan. Tolong, pendekar pedang gila membunuhmu. Xiao Yan berteriak keras, dan mengangkat labu dewa bermata 9. Biasanya, pendekar pedang gila itu akan berubah menjadi kepulan asap biru di detik berikutnya, dan setelah Xiao Yan meminumnya, labu dewa bermata 9 tidak bergerak sama sekali. Adapun pendekar pedang gila, Xiao Yan tertegun untuk sementara waktu. Ini adalah pertama kalinya ini terjadi. Dia mengangkat telapak tangannya dan melihat labu dewa bermata 9. 9 mata di atas labu semuanya terbuka, yang berarti itu, labu dewa bermata 9 memiliki energi yang cukup. Jadi mengapa pendekar pedang gila itu tidak muncul setelah dipanggil oleh Xiao Yan? Xiao Yan tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan berteriak, "Tolong, rubah iblis berekor 9 membunuhmu." Pada saat ini, tubuh dewa tertembak ke belakang. Pada saat yang sangat berharga ini. Tapi saat suara Xiao Yan keluar lagi, masih tidak ada gerakan di labu dewa bermata 9, yang langsung membuat Xiao Yan merasa sangat tidak nyaman. "Tolong Sue Lingzun membunuhmu. Tolong gadis bayangan membunuh. Tolong harta karun membunuh." Xiao Yan mengatakan semua nama yang dikenal, tanpa kecuali, labu harta karun tanpa gerakan apapun, Xiao Yan tidak tahu mengapa, labu harta karun tiba-tiba gagal, dan tidak ada yang muncul dalam panggilan berturut-turut.
Mungkinkah mereka semua takut pada kaisar pemakan jiwa? Atau apakah Anda takut akan sesuatu yang lain? Namun, labu ilahi bermata 9 yang ditinggalkan oleh leluhur besar untuk Xiao Yan mungkin tidak mengetahui kekuatan spesifik dari orang-orang kuat ini. Tetapi Xiao Yan telah menyaksikan sarana dan kekuatan pembangkit tenaga listrik ini dengan matanya sendiri, di samping itu untuk Sue Lingxun. Yang lain relatif tenang dalam bertindak, pasti ada alasan mengapa mereka tidak muncul saat ini. Jika mereka memilih untuk tidak bertindak karena takut, kemungkinan ini relatif rendah. Mungkinkah mereka semua percaya bahwa Xiao Yan dapat menyelesaikan kaisar pemakan jiwa dengan mengandalkan kekuatannya sendiri, dan mereka tidak perlu mengambil tindakan? Setelah Xiao Yan memanggil mereka semua, sebuah suara samar datang dari labu dewa bermata 9. Nak, kamu terlalu mengandalkanku. Dengan cara ini, akan sulit bagimu untuk menjadi orang yang kuat sendirian. Beberapa masalah dan kesulitan harus diatasi sendiri. Dilihat dari suaranya, pembicara harus menjadi pendekar pedang gila. Xiao Yan tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Sepertinya setelah memasuki jurang maut, hampir semua dari mereka memanggil labu dewa bermata 9, dan sepertinya dia agak terlalu bergantung pada mereka. Junior mengerti, tidak bisa dipatahkan, tidak tahan. Sosok Xiao Yan stagnan. Meskipun Soul Eater Emperor masih terlihat kuat saat ini, itu bisa dilihat dari ketenangan Soul Eater Emperor, di awal dan ketidaksabaran yang dia tunjukkan sekarang, yang terakhir sudah di akhir permainan saat ini. Tapi Xiao Yan juga tidak lebih baik dari Kaisar Pemakan Jiwa. Pada saat ini, seni membentuk takdir tidak dapat digunakan lagi. Jika seni takdir tidak dapat digunakan, maka bahkan jika Xiao Yan memiliki 2 klon, dia hanya bisa bertarung terhadap satu sama lain. Dalam keadaan ini, masih terlalu sulit untuk mengalahkan Kaisar Pemakan Jiwa, yang tubuh aslinya belum surut, karena kekuatan dewa terlalu lemah sehingga dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk bertarung melawan Kaisar Pemakan Jiwa saat ini. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia mengerti, pada kenyataannya, Xiao Yan mengerutkan kening pada saat ini. Memikirkan tindakan pencegahan, sepertinya itu hanya bisa dipatahkan tanpa berdiri. Mata Xiao Yan tiba-tiba membeku, tanda di antara alisnya redup, dan Xiao Yan tidak dapat melakukan teknik pembentukan kehidupan lagi dalam waktu singkat. Oleh karena itu, saya khawatir hanya ada 2 cara untuk membunuh Kaisar Pemakan Jiwa. Salah satunya adalah dengan menggunakan jepit rambut berlapis naga dan Phoenix, dan yang lainnya adalah bahwa Xiao Yan tidak akan mengeluarkan biaya untuk memadatkan teratai api murka Buddha 3 warna lagi. Ini bukan situasi putus asa, jadi Xiao Yan secara alami akan memilih yang terakhir. Bahkan jika bentuk tangannya berubah dengan cepat, untuk Heart of Fire, kekuatan sumber semacam ini tidak memiliki banyak dampak. Lagi pula, alasan mengapa seperti itu ledakan kuat power bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh Heart of Fire manapun. Ini adalah konvergensi dari 3 hati api. Meskipun ketiga kekuatan semuanya adalah api, mereka sendiri saling melawan. Justru karena inilah Xiao Yan menciptakan teratai api Furious Buddha yang dipadatkan dengan hati api. Klon Yuan Shen mati-matian melawan Kaisar Pemakan Jiwa, meskipun Xiao Yan baru saja menguasainya, dia masih belajar sesuatu tentang penggunaan kekuatan klon pemakan jiwa melalui pertempuran Kaisar Pemakan Jiwa. Pada saat yang sama, tubuh utama Xiao Yan mungkin tidak dapat diproduksi dalam pertempuran ini, tetapi dia dapat memberikan berkah tertentu kepada 2 klonnya. Wilayah Dewa Api Segudang. Xiao Yan berteriak tajam, dan lautan api menyelimuti seluruh lingkungan ke dalamnya dari dewa. Dan domain Dewa Api Segudang Xiao Yan juga termasuk dalam peringkat keberuntungan, yang memungkinkan Xiao Yan menggunakan kekuatan hati api. Api utama Xiao Yan di Myriad Fire God Territory adalah 10 api iblis mutlak. Karena untuk Kaisar Pemakan Jiwa, baik Baiyan maupun api yang tak dapat dipadamkan tidak mencapai hasil yang baik. Klon Dewa Asli dan klon Pemakan Jiwa memiliki ki asal. God Locking Orb. Xiao Yan mengangkat tangannya, dan cahaya di tangannya berkedip terus-menerus. Kartu Yusu, Shen Luoyin. Aku tidak tahu apakah cara ini bisa berpengaruh, tapi itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa. Saat ini, Xiao Yan hanya bisa berdoa kepada saudara-saudaranya dan memberinya harta bisa lebih kencang. Setidaknya itu bisa menunda Xiao Yan untuk beberapa waktu. Sosok Xiao Yan sedikit kental, dan akhirnya dia mengatur garis emas yang diberikan Liu Er ke sekeliling tubuhnya. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Pada saat yang sama, Wu Zhan juga datang dengan kasar dari ujung yang jauh, dia ingin bergabung dalam pertempuran, tetapi suara kelinci Bing Yun keluar. Pergilah, pergi jika kamu berani, aku akan dapat melihat pemandangan indah dari daging suwir terbang dalam sekejap.